Vidi Batlolone kembali bersama Anda di Kompas Siang. Saudara, penutupan Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah berdampak pada krisis bahan bakar minyak di sejumlah negara di kawasan Asia dan Pasifik. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pemicu perang di Iran demi kepentingan politik. Di kota Phnom Penh, Kamboja, kelangkaan BBM mulai terjadi. Pengemudi tuk-tuk harus mengantri panjang untuk mendapatkan BBM di SPBU. Sebagian harus mendorong kendaraannya karena sudah kehabisan bahan bakar. Harga BBM juga naik. Sementara di Dhaka, Bangladesh, kendaraan mengantri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar di SPBU, usai beberapa SPBU sudah ditutup. Asosiasi pemilik pompa bensin Bangladesh memperingatkan, beberapa SPBU mungkin terpaksa ditutup sambil mendesak pihak berwenang untuk memperketat keamanan di tengah laporan penyitaan bahan bakar dan kerusuhan di pom bensin. Di Afrika, warga Kinshasa kesulitan mengisi bahan bakar kendaraan. Mereka harus antri berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar. Mereka bahkan terpaksa beralih ke pasar gelap seiring semakin parahnya kelangkaan pasokan. Sejumlah pemimpin dunia pun bereaksi atas perang Iran melawan Amerika dan Israel. Menteri Pertahanan Jerman menggambarkan perang di Iran sebagai bencana ekonomi. Jerman tidak ingin terjerumus ke dalam konflik. Son 25 gün bize şunu göstermiştir. Savaş, İsrail'in savaşı olmakla birlikte bedelini tüm dünya ödüyor. Savaş, Netanyahu'nun İkbal Savaşı ama ceremesini 8 milyar çekiyor. Netanyahu'nun başında olduğu katliam şebekesi bölge barışı adına, insanlık adına artık derhal durdurulmalı. Her ülke bu konuda cesur ve ön alıcı bir tutum sergilemelidir. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pemicu perang di Iran demi kepentingan politik. Erdogan memperingatkan eskalasi perang di Iran telah berkembang jadi krisis global, seraya menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk mencegah ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan itu. This war is a catastrophe for the world's economies. The impact is absolutely evident already now after a little bit more than 2 weeks. The closure of the Hormuz Strait has an impact for all the region in the Indo-Pacific, including Australia, but foremost, especially for Japan, depending by more than 90% of imports via the Hormuz Strait. So it's not our war. And therefore we don't want to get sucked into that war, to make it crystal clear. And what we need is now a diplomatic solution as soon as possible. We need end of shooting and killing. And that is addressed to US, of course, but mainly to Iran, which is attacking its partners in the region. Harga bahan bakar global melonjak setelah terjadinya gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz. Rute utama bagi sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Gangguan pengiriman tak kunjung usai akibat meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat, Israel terhadap Iran. Saudara, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan berbagai kebijakan guna mendukung penghematan energi nasional, mulai dari imbauan bersepeda bagi ASN di Bangkalan hingga penerapan work from home. 4 minggu berlalu, perang Amerika-Israel melawan Iran belum ada tanda-tanda berakhir. Hal ini menyebabkan dampak global diantaranya terkait pasokan energi. Pemerintah telah membahas wacana kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara sebagai bagian penghematan dari dampak perang Iran. Suasana berbeda terlihat di hari pertama masuk kantor Pemkab Bangkalan, Jawa Timur. Sejumlah ASN menggunakan sepeda ontel menghadiri apel pagi sekaligus halal bihalal. Hal ini dilakukan pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mendorong penghematan energi dengan cara sederhana. Di antaranya, ASN diminta meninggalkan kendaraan bermotor dan beralih ke sepeda ontel. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa perlu langkah-langkah untuk penghematan energi, maka dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bangkalan akan
mengeluarkan kebijakan bahwa seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan nanti di hari-hari tertentu itu diwajibkan untuk memakai sepeda ontel ketika berangkat dan pulang dari kantor pemerintah Kabupaten Bangkalan. Sementara, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menerapkan kebijakan work from home bagi ASN setiap hari Rabu. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak mengatakan kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat BBM sebanyak 108.000 liter per bulan dari total 81.700 ASN di Jawa Timur. Ibu Gubernur yang sudah mengumumkan bahwa kita akan menjalankan arahan pemerintah pusat dan berkontribusi pada upaya untuk menurunkan konsumsi BBM di tengah konflik Timur Tengah. Ini dengan menerapkan WFH di hari Rabu. Ya. Jadi kita masih menunggu arahannya. 81.700 kalau asumsinya pulang pergi 15 km itu memang tingkat penghematannya bisa sampai 108.000 liter kalau asumsinya naik motor dan kalau asumsinya 40 sampai 50 km per liter kalau naik motor. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan BBM aman. Ia pun meminta masyarakat tak perlu khawatir karena pemerintah terus mencari alternatif untuk menambah pasokan minyak dan gas dari negara-negara lain. Bahwa sekalipun negara-negara lain, negara tetangga sebagian negara di Asia sudah mulai masuk dalam keadaan yang tidak diharapkan oleh hampir semua negara dalam darurat. Kita harus yakin kepada rakyat Indonesia bahwa solar kita insya Allah tidak lagi kita lakukan impor. Jadi clear. BBM berbentuk bensin sebagian 50% kita masih impor, sebagian kita dalam negeri. Tetapi kita sudah mencari alternatifnya, termasuk telurnya. LPG kita masih impor, kurang lebih sekitar 70% dari kebutuhan kita. Tetapi saya ingin kepada Bapak Ibu semua, insya Allah kita juga dalam kondisi yang sampai dengan beberapa hari itu insya Allah dalam kondisi yang baik. Di tengah krisis global, langkah sederhana jadi kunci. Namun, satu yang pasti, pelayanan publik tak boleh terhenti. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kementerian Sosial tengah menyiapkan skema penetapan kerja dari rumah atau work from home guna mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya penghematan bahan bakar minyak dampak konflik Timur Tengah. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, dan seluruh jajaran guna mengantisipasi berbagai kebijakan pemerintah ke depan. Seluruh sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Sosial juga diminta tetap bekerja dan melayani secara optimal agar masyarakat tidak dirugikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan pelayanan untuk masyarakat tidak terganggu. WFA, kalau toh ada WFA, udah kita bisa pastikan tidak akan mengganggu pelayanan. Jadi tidak akan mengganggu pelayanan untuk masyarakat akan tetap jalan dan kita harapkan SDM Kementerian Sosial benar-benar bisa bekerja dengan baik, melayani dengan baik, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Saudara, di tengah tekanan krisis energi global, pemerintah daerah mulai melakukan berbagai terobosan. Di Jawa Timur, ASN tak hanya bekerja dari rumah, tapi juga diajak bersepeda ke kantor untuk menghemat BBM. Lebih lengkap kita akan membahasnya bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, Ibu Indah Wahyuni, yang juga akrab disapa Ibu Yuyun. Selamat siang, Bu Yuyun. Selamat siang, Mas Bu Wiki. Yuyun, terima kasih untuk waktu Anda di Kompas Siang. Jadi tadi ada kebijakan work from home hari Rabu. Ini rencananya akan mulai kapan, Bu? Dan apa pertimbangannya kenapa hari Rabu? Ya, jadi baik saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi dengan adanya kebijakan dari Bapak Presiden terkait dengan efisiensi energi, pemerintah Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengambil kebijakan untuk menerapkan adanya 1 hari bekerja dari rumah, ya, WFH dalam 1 minggu.
Dan ini dengan kita memberlakukan WFH 1 hari dalam 1 minggu, insya Allah kita akan menghemat BBM. Apalagi ASN Pemprov itu ada sebanyak 81.700. Dengan hal ini bisa menghemat BBM kurang lebih 20% atau sekitar 108 liter per bulan. Dan hal ini juga akan melakukan penghematan dengan adanya penghematan listrik maupun penggunaan air di kantor ya. Hal ini akan berpotensi turun kurang lebih 10 atau 15%. Sedangkan kenapa kita mengambil, jadi Pemprov mengambil kebijakan menerapkannya pada hari Rabu, hal ini untuk menjaga adanya keseimbangan antara produktivitas dan kinerja, disiplin kinerja ASN. Dan nantinya kalau misalnya diambil di akhir pekan juga akan nyambung liburnya, sehingga akhirnya efisiensi ini juga tidak akan tercapai seperti itu ya, sehingga kebijakan Ibu Gubernur mengambil di hari Rabu. Pemberlakuannya mulai minggu depan kita sudah akan melakukan penerapan work from home seperti itu, Mas Widi. Berarti mulai Rabu depan jajaran di Pemprov Jawa Timur akan mulai work from home begitu ya Ibu ya? Jawa Timur. Baik, Bu. Jadi seberapa besar sih dampak perhitungan efisiensinya dan bagaimana dengan pelayanan terhadap warga? Apakah ini masih tetap bisa menjamin bahwa pelayanan terhadap warga Jawa Timur ini tetap maksimal meskipun ada work from home? Ya, efisiensi energi ini terutama untuk penggunaan bahan bakar ya, BBM, ini kurang lebih 20%. Kita bisa menghemat 108 liter per hari ya. Dan ini tidak hanya menghemat dari segi penggunaan BBM, tapi ini juga bisa menghemat penggunaan listrik dan juga penggunaan air kurang lebih bisa turun 10 sampai dengan 15%. Dan penggunaan penerapan work from home ini kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga pelayanan terhadap kesehatan, rumah sakit, pendidikan, transportasi dan juga terkait dengan layanan terhadap lansia dan anak-anak ini tetap harus berjalan ya. Sehingga ada beberapa organisasi perangkat daerah tidak menerapkan work from home seperti rumah sakit, dinas perhubungan, Satpol PP, dan juga dinas sosial maupun juga dengan sekolah-sekolah. Jadi pendidikan tetap berlangsung seperti biasa. Seperti itu. Sehingga layanan publik di Pemprov Jawa Timur tidak terganggu. Seperti itu Mas Widi. Jadi nanti sistem monitoring atau evaluasi kinerja ASN selama bekerja dari rumah akan seperti apa, Bu? Jadi kita kalau untuk pemantauannya, selama ini kita untuk absensi sudah menggunakan digital ya. Dan ini juga akan diterapkan termasuk karena ini work from home, kita akan memberlakukan Sherlock ya. Dan ini akan dilakukan pemantauan oleh masing-masing atasan dari para ASN. Jadi pimpinan organisasi perangkat daerah akan selalu memantau pelaksanaan mulai dari awal bekerja sampai dengan akhir. Ini akan dipantau termasuk bagaimana dengan output ya, output dari kinerja masing-masing ASN ini akan dihitung. Karena ini juga berkaitan dengan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah. Seperti itu, Mas. Bu Yuyun, ini akan di lingkungan Pemprov Jatim aja atau juga akan diarahkan juga untuk ke daerah-daerah begitu di kabupaten kota di wilayah Jawa Timur atau seperti apa, Ibu? Sementara kita akan memberlakukan penerapan work from home ini di lingkungan Pemprov Jawa Timur terlebih dahulu. Namun apabila ada kabupaten kota ingin juga bisa menerapkan work from home sama seperti pemerintah Provinsi Jawa Timur, saya kira tidak ada masalah seperti itu ya. Baik, kebijakan apa lagi Bu yang di dalam rangka untuk penghematan ini? Tadi udah ada work from home, terus kemudian juga tadi di Bangkalan ada cerita soal menggunakan sepeda ontel untuk ke kantor begitu. Nah kalau di Jawa Timur seperti apa Ibu? Ya, Pemprov.
Jadi begini, untuk penerapan work from home ini kita minta di dalam setiap minggunya semua perangkat daerah untuk bisa melaporkan penggunaan BBM-nya maupun penggunaan listrik dan airnya. Yang pertama itu ya. Yang kedua, di hari kerja biasa di luar hari Rabu ya, kita akan menerapkan misalnya untuk penggunaan lift seperti itu, kita juga akan melakukan penghematan ya. Terutama seperti di BKD ini kami juga di dalam menerap penggunaan lift yang untuk lantai, kita ada 5 lantai ya, lantai 4 sama lantai 5 itu boleh menggunakan lift, sedangkan yang lantai 2 sampai 3 itu kita lewat tangga saja. Selain itu bisa kita untuk tambah sehat ya, selain itu kan olahraga seperti itu. Yang kedua untuk penerangan lampu kita boleh AC jadi pendingin ruangan kita boleh dihidupkan jam 1 siang seperti itu. Baik Ibu, ini kan biasa juga untuk menghemat BBM, bisa juga untuk mengarahkan agar membatasi penggunaan kendaraan dinas atau meminta agar ASN juga ke tempat kerjanya tidak menggunakan kendaraan pribadi atau seperti apa? Tidak ada himbauan seperti itu? Sementara ini belum, nanti mungkin kita akan arahkan juga, misalnya kita menggunakan carpooling ya, kita menggunakan kendaraan-kendaraan dinas ya, jadi seperti bis kantor atau transportasi publik, nanti kita akan evaluasi kegiatan selanjutnya seperti itu. Dengan adanya efisiensi ini akan berdampak sekali dalam penggunaan bahan bakar atau tidak seperti itu. Ibu, sudah juga ini dikomunikasikan dengan warga Jawa Timur, nanti respon mereka seperti apa kalau misalnya ini diterapkan, terus kemudian ada penurunan kinerja ASN juga kan langkah apa yang akan diambil oleh Pemprov gitu untuk melakukan evaluasinya? Iya, insya Allah ya, kita ini pada saat COVID kemarin, kita sudah menggunakan sistem WFH ini ya, dan kita juga akan mendorong penggunaan SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk digunakan, dan ini yang work from home juga hanya yang tertentu ya, sedangkan yang memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat tetap masuk seperti biasa. Saya kira ini tidak akan mempengaruhi, dan yang selanjutnya setelah ini kita juga akan mensosialisasikannya dengan adanya surat edaran ini kepada seluruh masyarakat yang ada di Jawa Timur, karena apapun yang terjadi, pelayanan publik kepada masyarakat ini menjadi yang utama bagi kami di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Seperti itu, Mas Widi. Baik Ibu, nanti evaluasinya akan dilakukan secara periodika, apakah setiap minggu atau setiap bulan nanti untuk mengetahui apakah kebijakan ini cukup efektif untuk melakukan penghematan energi, tetapi juga tidak mengorbankan pelayanan terhadap masyarakat. Ya, pasti kita akan evaluasi terkait dengan penerapan BFH ini, dan ini akan kita lakukan secara periodik per minggu maupun setiap bulannya, seperti itu. Baik, Ibu Indah Wayuni atau Ibu Yuyun, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Timur, terima kasih untuk waktu Anda di Kompas Siang, Ibu. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih Mas Vidi. Baik saudara, jika Anda menikmati sisa libur lebaran ke Bali, bukan hanya bisa menikmati keindahan pantai Sanur, tapi cobalah berkunjung ke lokasi konservasi penyu yang menarik perhatian pengunjung. Usai jeda, kami juga punya informasi soal kuliner. Rumah makan di Jalan Misi Merauke menyajikan makanan khas Papua berupa papeda, ikan kuah kuning, dan berbagai olahan dari pangan sagu. Tempat ini ramai dikunjungi pelanggan